Nah, di sini ada asam, ada basa. Ya, ini ada pH balance chart, tingkat asam basa suatu cairan. Nanti cairan, jadi botol-botol ini yang di depan ini saya bukan jualan ibu-ibu, bapak-bapak, bukan ya. Ntar jangan mesen ke saya, Mas satu pakai es, bukan. Nanti saya akan kasih lihat perubahan warnanya. Kalau misalkan warnanya nanti kita lihat semakin kuning, semakin orange, ya ini semakin acid atau asam. Semakin kita mendekati kesakitan. Jadi banyak banget virus segala macam itu cepat nemplok. Itu kalau misalnya semakin kuning, semakin orange. Tapi kalau misalkan semakin biru, semakin ungu, ini seharusnya yang badan kita memang terima. Seperti itu. Contoh gampangnya gini, saya bukan dokter, tapi saya belajar dari beberapa teman saya yang dokter seperti ini. Bagian luar tubuh kita, kulit, ya kulit segala macam itu harusnya asam. Oke? Kalau bagian dalam harusnya basah. Contohnya apa mas? Mana membuktikan kayak luaran asam ini, kayak misalkan keringat, saliva itu air liur, ya terus punten, vagina, itu semua asam. Tapi dalam, kecuali asam lambung, itu sifatnya basah. Nah selama ini kita salah nggak? Salah. Sabun sifatnya apa? Basah. Ya justru ya makanannya kita makan sifatnya asam, makanya terbalik seperti itu. Jadi kodratnya yang bagian luar itu asam, bagian dalam basah. Berikutnya ada lagi nih, unik nih. Terus kalau sudah, anggaplah asam sudah di tubuh kita, ada nggak mas? Tanda-tandanya ada. Ya nih, tanda tubuh kelebihan asam. Pertama, mudah letih. Ya, yang cowok misalkan awalnya dia main futsal masih kuat lah 4-5 menit, tapi tiba-tiba baru 5 menit. Nah, ibu-ibu lagi ngejahit nih, jarumnya jatuh. Pas ngambil, aduh sakit berat banget gitu kan, kayaknya ya Allah gitu kan. Kayak gitu, ya. Nih, obesitas, tahu nggak obesitas? Gampang obesitas cara melihatnya. Kan biasanya kalau kondangan sebulan sekali tuh. Nah, tuh kebayanya, batiknya tiba-tiba nggak rapet tuh sama kancing, sama lubangnya. Yang ketawa nih. Ini kenapa ya mas ya? Kan kok mulai itu. Ya bukan masalah jahitannya tetap ukurannya L gitu kan. Ya you know lah, offside gitu kan. Bau kurang sedap. Ada lagi mau cerita nih, tiba-tiba kok temen pada bubar gitu kan. Sini deh, gitu kan. Kayak Mbak Novi semangat banget ya, Bang. Nyeri otot, sama nyeri otot, mulai sakit pinggang sana sini segala macam, nyeri, sering sakit lambung juga sama. Masalah kulit, ketika Anda awalnya makan seafood nggak masalah, sekarang makan seafood baru sesuap, gatel, terus segala macam, udah seperti itu. Atau saya punya teman nama penyakitnya crab face, muka kepiting, tahu nggak? Ketika dia kena sinar matahari itu merah, dia harus pakai masker seperti itu. Oke? Nah ini tanda tubuh kelebihan asam. Kalau sudah begini, ya siap-siap nih, maksudnya ya ini siaga satunya lah, ya you harus aware seperti itu. Sekarang gimana cara taunya kita di tubuh kita nih aman? Oke, nah sekarang gini, di tubuh kita sebenarnya ada nggak yang namanya virus kanker? Ada. Tapi pertanyaannya, ya dia positif atau negatif, betul nggak? Semua manusia pasti ada. Oke, nah kalau cairan tubuh kita netralnya atau normalnya 7365, ya ini sehat. Ya, sehat banget kagak, sakit banget juga enggak, ya netral lah seperti itu. Terus kita lihat kalau misalkan cairan tubuh kita di pH-nya 5,8, ya ini amit-amitnya, ini sel kanker aktif. Ya, ini sel akan aktif dan dia akan berkembang biak seperti itu. Nah ini sedikit tips aja, kalau misalkan punya teman atau saudara siapa yang terkena cancer, please jangan kasih makanan tahu dan tempe. Itu adalah ragi, jamur akan cepat memperluas virusnya. Kenapa? Almarhumah mama saya itu dulu seperti itu. Niatnya sih pengen makanannya hemat, betul nggak? Tahu tempe. Tapi ketika ke dokter, makin hari makin menyebar. Setelah di tracking ya, maksudnya dilihat seperti apa, ternyata makanannya itu yaitu ragi. Ragi kan jamur, betul ya? Seperti itu. Terus ya ini pH orang meninggal ini 3,5 nih warnanya, orange. Ini ya pH innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, terus gimana? Nah, kalau yang cairan tubuh yang sehat ini di pH 8,8 mematikan sel kanker. Ya, jadi sel kankernya mati, terus ya udah dia nggak berkembang biak. Loh, maksudnya apa mas? Bisa nggak bahasanya disederhanakan? Bisa. Contoh, Anda misalkan kerja di bank BCA, tiba-tiba iseng nih, suatu hari Anda gini, saya pengen ngantornya ke bank BNI Anda ke bank BNI nih, pakai seragam BCA, tiba-tiba masuk ke kantornya, kan sudah udah beda kantor, pasti nggak nyaman, betul nggak? Sama. Si virus ini ketika cairan tubuh kitanya sudah basah, dia akan merasa, ini bukan lahan saya nih, saya nggak bisa berkembang biak nih. Nah ini, oke? Dan kanggeng motor ini bisa sampai pH 9,0 bahkan 9,5. Sip. Terus gimana nih mas, ya tubuh supaya sehat? Nah kalau kata Hironori Oshiro, dia orang Jepang, penemu dari kanggeng motor ini mestinya, dasar dari kita yang sehat dan panjang umur adalah apa? Air, cai. Nah ini ya air. Cuma air yang gimana dulu nih? Di luaran teh banyak mas. Iya betul, di luaran banyak. Semua kecap bilangnya nomor 1, betul nggak? Tapi pertanyaannya, ada nggak kecap nomor 1? Ada.
Oke, ini analoginya aja. Lanjut. 70-80% tubuh kita terdiri dari air. Pembagiannya apa? Nih. Mulai dari otak, ya, hati, jantung, darah, otot, paru-paru, ginjal, tulang, itu semua ada airnya. Makanya gini, saya baca di jurnal, saya browsing, ketika orang dikremasi, kremasi tau ya, dibakar, ketika meninggal, tahu nggak abunya itu nilainya cuma 20%. Kelihatannya kan banyak nih, karena manusia kan mungkin tinggi, besar itu, tapi 20%. Kenapa? 80% yang menguap. Karena apa? Air. Tuh logikanya seperti itu. Ya makanya kan, ya apa, abunya cuma sedikit seperti itu. Karena 80% tuh dia menguap ke udara, karena air. Intinya perlu nggak air, teman-teman? Perlu banget ya. Ini adalah gambaran usus orang sehat. Usus apa? Orang sehat. Kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Silakan dinikmati gambarnya, walaupun nggak nikmat ya. Kebayang nggak? Loh mas, ini bener mas, bener. Ini kondisi usus orang sehat. Loh kok tapi kotor? Iya, karena bahasa Jawanya adalah you are what you eat. Ya, kita adalah apa, gambaran dari yang kita makan. Setuju nggak? Anda makannya jorok, kotor, ya yang penting berdahak saja. Ya ini nih, banyak nih karatnya, rastinya seperti itu, nempel. Terapi Kanggeng Water ini sudah merah sehat, alhamdulillah. Yang tadi ini diteropong dari kamera kecil, gitu loh. Oke? Nah ini terapi usus orang sehat. Yang sehat aja begini, Cin, apalagi yang sakit, betul nggak? Siap-siap ya. Kita akan melihat gambar kedua. Ini lebih ekstrim ya. Gambar kedua adalah seorang wanita, ibu-ibu, umurnya 45 tahun. Dia penderita kanker payudara. Ingat, penderita kanker payudara. Kankernya di payudara. Tapi you know what? Kita lihat kondisi ususnya. 1, 2, 3. Wow. Oke. Loh kok gitu. Nah, ini 45 years old female breast cancer, bahkan dia sampai chronic constipation. Konstipasi tau nggak? Sembelit. Kenapa? Iya, jonjot ususnya nggak bisa meres makanan secara netral, secara normal. Makanya ya anggapannya makan jagung, pupnya jagung, kan aneh, betul nggak? Lah ini kagak dicerna. Nih, bayang nggak ususnya tuh kotor, gitu. Terapi Kanggeng Water 90% recovery, alhamdulillah. Minum doang mas? Iya minum doang. Elah masa gue bohong? Minum doang, seperti itu. Oke, yang ketiga, teman-teman tahu nggak kalau orang kanker ada di mereka biasa cenderung dikasih dokter kemoterapi, tahu ya, cairan di mana dia diminum dia bisa mematikan virus kanker dan sel-sel yang lainnya. Yang lainnya itu sel yang sehat. Lah kita lihat nih, orang minum kemoterapi, kita lihat ususnya 1, 2, hop, 3. Loh mas, kok hitam mas? Ini usus orang Afrika ya? Bukan, jangan suzon ya. Ini usus Mas Roni, ya lantang gue hitam, ususnya hitam gitu kan? Kagak bu, pak. Ini usus orang yang di kemo, kan angus, betul nggak? Iya, kayak gini. Nah baca nih, 3 months after treatment, 3 bulan dia minum air doang treatment, subhanallah barakallah, tuh udah mulai merah sehat, kelihatan tuh urat-urat sehatnya. Minum doang, iya bu, pak, insya Allah minum doang. Oke, nah memang kadang-kadang kita, oke, Mas Roni ini penjelasan medisnya gimana mas? Oh saya kan latar belakangnya misalkan, Anda latar belakangnya dokter ya, S3, S4, S2, apapun gitu kan. Nih cara ngejelasinnya simple kok. Tubuh manusia seperti apa? Akuarium. Ini penjelasannya. Malah maksudnya piye mas? Gini, akuarium, kita lihat akuarium yang standar ya seperti ini ya. Lah ikannya ini kan pipis di situ, buang air besar di situ. Kebayang nggak kalau sebulan 3 bulan airnya nggak diganti, keruh nggak airnya? Ikannya mati nggak? Pertanyaan saya, supaya ikannya nggak mati, apa yang perlu diganti? Cakep bener, airnya. Manusia, podowai sami mawon. Kebayang nggak? 80% air semuanya. Kalau air yang sudah masuk sudah jelek, wajar nggak banyak penyakit datang, ngilu-ngilu, mensnya tertunda, betul nggak? Virusnya udah berkembang. Makanya kudu apa? Ganti airnya, gitu loh. Ya sebenarnya pun di Quran juga ada, semua sumber kehidupan dari air. Lah kalau airnya jelek, udah mengikuti. Mas, ini Kanggeng Water teh piye mas penemuannya kok bisa fenomenal ya, kok bisa Mbak Nina, Mbak Heni, Mbak Novi ini beli, kok mereka mau gitu loh kan. Nih rahasianya. Pertama, kita mengenal air ajaib namanya air Zam-Zam ya, pakai Z ya, jangan pakai J, itu mah tetangga saya Pak Jam-Jam. Oke, Zam-Zam. Nah, umat muslim air Zam-Zam. Kenapa? Karena perusahaan Enagic yang bikin mesin Kanggeng Water ini kepo bahasa Inggrisnya. Ya dia pengen tahu kok kenapa orang Timur Tengah makanannya daging, betul nggak? Onta, sapi segala macam atau nasi biryani kebuli. Tapi kok tingkat struknya rendah? Anda harus perhatikan. Kenapa? Karena minumnya air Zam-Zam. And you know what? Air Zam-Zam itu pH-nya 14. Dan kalau Anda perhatikan kalau air Zam-Zam dimigrasi di X-ray, tahu nggak? Warnanya apa? Hitam. Tapi kalau air biasa itu warnanya putih.
yaitu made in Allah, betul nggak? Ya kan? Poinnya adalah air zam-zam itu sifatnya basah, tinggi sekali, seperti itu. Ya, ya beda kalau sudah dibawa di Indonesia, betul nggak? Bawa ke Indonesia, bawa ke Tanah Abang, kelar udah, ya kan? 10% zam-zamnya, 90% ya air Bismillah gitu kan. Ya ini bukan suzon, betul kan? Tapi emang seperti itu. Nah, terus umat Nasrani ada nggak? Ada, namanya air Lourdes, itu di Prancis. Terus di Meksiko ada namanya air Tlacote. Ini orang rela ngantri. Karena apa? Ini airnya ini sifatnya basah. Sifat healingnya ada seperti itu. Oke? Nah, tahun 65 perusahaan Enagic ini meriset. Ini ada apa ya dengan air zam-zam? Kok bisa healing segala macam bla bla bla. Nah, 65 diteliti. Akhirnya ketemu nih. Nah, ketemu rahasianya. Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Antioksidan, yang kedua mikrokluster, yang ketiga apa? Alkalin. Nih rahasia dari air zam-zam. Jadi antioksidannya tinggi, mikrokluster, jadi dia punya butiran ya, lebih kecil. Yang ketiga alkalin, sifatnya basah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Barulah tahun 74 dibikin mesin. Nah ini mesin yang ada di rumah Mbak Nina, Mbak Novi, Mbak ini seperti ini. Jadi awalnya mesin ini adalah hanya ada di rumah sakit Jepang. Kenapa? Karena basically adalah ini medical device. Alat buat misalkan sterilisasi alat rumah sakit, untuk terapi orang sakit, untuk bla bla bla, pokoknya di rumah sakit. Namanya medical device. Tapi karena masyarakat Jepang pengen mesinnya di rumah, dibikin yang portable, agak kecilan, ya, seperti itu. Perusahaan besarnya apa? Perusahaannya namanya perusahaan Enagic dengan tagline-nya Change Your Water, Change Your Life. Kita ganti air kita, insya Allah kehidupan kita berubah. Next, oke, ini track record perusahaannya sudah berusia 40 tahun, pabrik di Jepang, original made in Jepang. Nah, ini seru nih. Asli buatan Jepang. Maksudnya apa? Oke, di sini ada beberapa yang pakai iPhone, apalagi yang nyorot. Ini lagi nyorot Mbak ya? Coba corot saya Mbak. Oke, halo, gitu kan. Oke. Nah, yang punya iPhone pasti nggak aware. Sok, ibu-ibu teh, bapak perhatiin bagian belakangnya. Ada bacaan apa? Made in California, tapi assembling in China. Saya nggak bilang China jelek, enggak. China ada grade-grade-nya, betul nggak? Ya, maksudnya apa? Sefenomenal iPhone pun itu juga di Cina dibuatnya. Tapi mesin ini kagak, tidak ada third party, kagak ada yang nyumbang dari mana Cina, enggak ada. Original made in Jepang. Karena alhamdulillah aku sama istri tahun lalu ke sana memang confirm semua made in Jepang, tidak ada third party. Nah, sekarang kita akan demo ya. Saya demonya nggak bakar ban. Kita demonya yang di depan ini. Terus nanti kita akan lihat perubahannya. Oke? Ada yang mau jadi asisten? Mbak Dinda? Oke, asisten tuang-tuangin. Oke. Saya tadi mesen asistennya tuh Farah Queen ya. Ini jadi yang datang dia. Farah Queennya lagi nggak bisa gitu. Oke, di sini aja, dari tuang ini aja, Mbak Dinda. Tuang yang ini dulu aja. Tuang yang air dari Sprite. Oke. Nah, ini adalah minuman-minuman yang sering kita minum atau mungkin kita kasih ke keluarga, saudara, kasih parcel karena kita seperti ini. Ini Sprite. Oke. Sprite dituang aja. Terus. Oke. Nah, jadi ini mewakilkan soda, ini mewakilkan isotonik. Kalau ini mewakilkan ini energy drink, ini mewakilkan isotonik nih, Ponari Sweat. Ponari ya. Kayak gitu ya. Nanti kita akan lihat nih. Terus ini cap Mama Dede ya. Ini ada amidis, kepanjangannya air investilasi atau RRO. Ini ada ini The Legend nih, Oxy ya. Wah, ada pasti pernah lah ya. Terus ada Aqua. Nah, ini Kaging Water seperti itu. Kita akan lihat perubahan warnanya. Ya. Terus cara ngetesnya gimana Mas? Kok bisa berubah? Emang simsalabim? Enggak. Kita punya cairan kimia namanya pH drops. Mungkin waktu Bapak Ibu di waktu SMA, ya kalau jurusan IPA ya gitu kan, ada namanya kertas lakmus. Ingat nggak? Kalau saya nggak ingat, saya lagi itu bolos. Oh, enggak ya? Bohong banget ya, padahal jurusan IPS. Nah, ya, jadi ada 3, ada kertas lakmus, ada pH digital, ya jadi dia kalau kita masukin alat itu digital, dia akan menandakan pH-nya berapa, atau yang terakhir nih, pH drops. Tapi biasanya lebih nampol sih pH drop karena ada perubahan warna. Bisa dapatnya di mana? Di tukang ikan, tukang kolam berenang, ini ada. Karena untuk ngetes airnya, seperti itu, ya. Oke, kita nanti akan tes. Ini dijual nggak Mas? Dijual, ya. Nanti bisa hubungin Ninda. Ini 15 cc kalau nggak salah deh. Ini 50.000, seperti itu, ya. Tapi tetesnya nggak usah banyak-banyak. Hop. Yang ini. Nggak apa sekarang ya. Ini. Dituang aja. Oke. Nggak apa, itu memang kepenuhan. Nanti kita ngeliat perubahannya. Ya, yang selama ini emang sih seger, betul nggak? Apalagi 3 di awal. Wah, apalagi jam 12 siang pakai es, betul nggak? Wah, maknyus cuy, ya kan? Buka puasa, wah berbukalah dengan yang segar dan manis. Wah, oke.
Nah, sekarang kita akan lihat nih. Sebenarnya aman gak sih? Yuk, mari kita lihat. Udah disorot, Mas? Udah? Oke. Saya kelihatan nggak? Oh iya. Sel narsis amat sih. Oke. Sprite. Di angka berapa kira-kira? Atau warnanya apa gitu aja deh, biar cepet. Orange, oke. Well, acid. Hijau. Besok dulu kereta ada dulu. Asam, oke. Nah, Ponari. Asam. Nih, saya lurusin ya. Mas, bukannya Pokari bagus? Tapi buat siapa? Atlet, orang yang olahraga. Dia sudah lari, keringetan, kan ion tubuhnya keluar, betul nggak? Digantiin caranya nih, cakep nggak? Bagus. Ya tapi kita, Anda kali, kadang-kadang gini, kerja di kantor cuma ngetik, nggak keluar keringet, tapi itu mau yang seger-seger, minumnya ini, ngerti nggak? Tubuh Anda sudah asam, ditembak lagi sama asam. Paham nggak maksudnya, ya kan? Tuh. Apalagi nih, si Budi tuh DBD tuh, kita bawain aja yuk Pokari. Iya, tubuhnya udah asam, bawain ginian, sekalian aja kan kapan? Ngerti nggak? Iya, yuk jerumusin gitu loh. Oke, nih Mama Dede, kaki 1000. Warnanya apa? Orange asam. Nah, amidis. Ya, warnanya apa? Nih, yang ekstrimnya amidis. Nanti Anda bisa ngecek ya. Ini batch-nya nanti bisa lihat lah. Ini di batch-nya dia berani sekali mengklaim pH-nya 6 sampai 7. So, kalau 6 sampai 7 harusnya warnanya apa? Hijau. Lah ini apa? Nah, kan? Oke, nih The Legend. Ya ini mewakilkan kayak, makanya tadi saya simpan yang kayak O2, betul nggak? Ini sama aja kan air oksigen, ya. Cuma saya pilih yang The Legend-nya yang orang familiar seperti itu, kuning. Nah, Aqua, loh Mas, Aqua berarti bagus dong. Dibilang bagus, jawabannya iya tidak. Iya dibandingin ini tidak, karena kenapa? Sebenarnya ini warnanya kuning. Loh kok biru Mas? Nih, gini. Dia kan bilangnya air pegunungan, betul nggak? Ya kan? Oke lah ambilnya di gunung. Waktu dari sumber air ke tangki mobil kan pakai pipa. Lah kena udara nggak? Kena, satu. Kedua, waktu di tangki kan pasti nggak rapat airnya, betul nggak? Kena udara nggak? 2. Pas packaging, kena udara juga nggak? 3. Air kena udara, dia teroksidasi, inget nggak? Harusnya warnanya kuning. Kok bisa biru? Dia pakai pH pengawet. Tuh. Jadi jangan aneh. Wah, bisa nggak dibikin ungu? Bisa. pH itu banyak dijual di luaran untuk naikin pH, itu ada. Seperti itu. Oke. Nah sebenarnya memang sudah menandakan biasanya warna kemasan dari botol itu menandakan biru. Terus orange, kayak Ades, tau nggak hijau? Itu juga hijau. Itu sudah menandakan kalau kita bisa baca sebenarnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat Kangen Water ya. Warnanya apa nih? Oke. Kalau misalkan warnanya ungu, tepuk tangan ya. Kalau misalkan nggak ungu, tepuk tangan juga gitu. Oke? Warnanya apa? Ungu. Ya mau tepuk tangan juga nggak apa-apa. Bagus, Bu. Tapi ini jangan diminum ya, tetapnya ada bahan kimianya. Seperti itu. Kenapa? Lebih ungu lagi. Ya, ntar bisa dites. Oke. Nah, maksudnya apa? Maaf, tangki. Maksudnya adalah ya sekarang kita jauh lebih bijak. Mana yang kita kasih ke tubuh kita, mana ke anak kita, suami kita, istri kita jauh lebih bijak. Ya enak sih memang dulu, betul nggak? Sama, dulu juga saya zaman jahiliyah ya minumnya kayak gini, seperti itu ya. Tapi sekarang udah aware. Tapi kan hidup pilihan, ya terserah. Saya udah berbusa-busa nunjukin gini, tetap minum ini nggak masalah. Gitu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, oke Mas, saya pengen insaf lah, saya pengen hidup sehat, ya. Bisa nggak dari Kangen Water ini ya, ini lebih ungu. Ini sama pH-nya. Nah, bisa nggak dinetralisir? Sekarang kita akan lihat ya. Oke. Udah ya. Kita lihat. Dikit aja. Hop. Nah. Minum A. Hop. Iya. Minum lagi A. Hop. Nah. Minum A. Tetong. Nah, ini nih. Zong. Oh, Sprite mungkin. Wow. Nggak bisa. Kok nggak bisa berubah sih Mas? Yes, 3 terakhir ini bahasa kedokterannya dibilang apa? Karsinogenik. Ingat aja kasino deh. Karsinogenik apa? Penyebab kanker. Ya bukan kita minum langsung jadi kanker, kagak juga. Tapi apa? Dikit-dikit menjadi sakit. Tuh, nih 3 minuman ini nih.
Tapi kan enak mas, betul nggak? Enak emang gitu. Tapi ya seperti ini. Oke, yang ketiga, tubuh kita cairannya udah oke nih, udah cakep lah, udah sehat itu, udah, wah pokoknya udah sesuai yang inginkan lah. Natalan, Lebaran, main ke tetangga, main ke saudara, disuguhin kayak ginian nih ya. Minum dikit lah, nggak enak gitu kan, kita teh ngargain sama orang lain. Minum dikit lagi, nggak ada orang ini. Dikit ada Sprite nih gitu kan. Kan gue udah minum Kangen water, pasti kuat dong. Kagak, kalah juga. Tuh. Bayang nggak? Sekali you sentuh yang ini, that's it. Gitu loh, asam lagi. Oke, ini aja sedikit cuy. Gimana kalau misalnya setiap hari, apa segala macam seperti itu. Oke, nah ini dari kita demonya. Dari asam basanya. Oke, yang kedua, tadi kan sudah janji nih. Katanya cuci beras dengan strong kangeng. Ini aja deh, untuk mempercepat ya. Kita akan lihat. Ini berasnya netral ya, makanya dia di satu tempat dulu. Nah udah. Nah sekarang kita akan cuci beras dengan air aqua. Keren kan? Oke. Ini belum saya aduk. Nah, terus kita pakai yang pH 11,5. Ini ya, 11,5. Hop. Nah. Ini warna airnya sorry, ini buang dulu. Mana ya? Ini sama-sama putih, pokoknya gitulah pokoknya ya. Ada panengai. Oke. Ini pH 11,5 ya, buat cuci beras, cuci buah, segala macam. Keringetan. Oke. Kita lihat ya. Ini belum saya aduk, kelihatan nggak? Hijaunya, kelihatan nggak? Ya kan? Ini pernah lihat nggak sih? Coba angkat bun, tolong bun, angkat ini aja. Tuh, kelihatan nggak? Belum saya aduk. Oke, sekarang kita aduk deh. Ya, biar lebih fenomenal. Aduk. Beda jari. Aduk. Tuh, tambah kelihatan. Benar nggak? Tuh. Nih, pestisidanya. Jadi sebenarnya kita beli beras gratis, pestisida buy one get one. Tuh, lihat aja. Buah apa segala macam. Nah, sekarang demo yang terakhir nih tentang microcluster juga. Sekarang saya mau tanya nih, Ibu Bapak, kalau air sama minyak dicampur bisa apa nyatu? Bisa ya. Kita SD-nya berbeda tapi pembelajarannya sama. Air sama minyak tidak bisa menyatu. Itu guru SD kita. Ya nggak apa-apa ya. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang fenomenal. Oke. Kita akan melihat keajaiban dunia ke-8. Selama ini air sama minyak kita lihat ya, dituang, dia tidak akan menyatu. Ya, dia sudah selek lah marahan dari dulu. Hari ini kita pengen taruhin mereka. Bisa nggak kira-kira? Oke. Nah, ini pH 11. Kenapa? Oh ya lupa. Sip. Oke. Kamu pegang ininya. Oke, kita lihat ya. Tunjukin ke sana. Kita lihat nih. Bener nggak guru SD kita seperti itu? Kita akan lihat nanti. Kalau misalkan ini airnya bisa menyatu, tepuk tangan. Kalau enggak pun tepuk tangan. Oke? Siap ya? Bantu saya. Simsalabim jadi apa? Ya. Oke. 1, 2. Tadi belum. Ini disorot nggak? Disorot ya? Oke. Ini lama banget sih ini gitu. Oke. Ini ya, kelingkingnya ke atas. Gini pegangnya. Iya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Nah, kayak susu ya. Nih ngeblend. Kenapa? Karena logikanya tadi, kita nggak usah minum 11,5, minum 9,5 aja. Kebayang nggak? Ini lemak bisa menyatu, dikeluarkan. Tuh kayak gitu. Rutin minum aja sebenarnya. Ya tapi tetap makannya jangan padang lagi ya tetap aja food combine gitu. Maksud saya ya jangan you nyentuh yang healthy food lah seperti itu. Ya, seperti ini bisa. Oke? Saya waktu ngelihat air nyampur sama minyak, maaf ya, otak bisnis saya, duit nih. Kebayang nggak? Banyak potensinya, mau otomotif, cuci mobil segala macem, mau untuk restoran, untuk apapun bisa minyak seperti itu.
Ya, ini kayak gini nih demonya. Ke restoran tuh, ke hotel, bagian apa food and beverage segala macam bisa banget seperti itu. Oke?